Kim Ho-sik langsung menonton aksi hebat Pastor Kim Hail. Saat bertarung melawan anak-anak buahnya, ia akhirnya tahu Kim Hail hebat dalam bertarung. Dari kejauhan terdengar bunyi sirin polisi dan Kim Hong-sik langsung memerintahkan mereka untuk mengakhiri permainan ini. Jaksanam kesal karena Kim Hong-sik malah membuat kekacauan secara terang-terangan. Akan susah baginya untuk menutupi masalah yang dibuat oleh Kim Hong-sik. Namun menurut Kim Hong-sik, gara-gara kekacauan tersebut dia akhirnya tahu salah satu orang yang selama ini mereka cari. Tapi saat mau memberitahukan siapa orangnya kepada Jaksanam, tiba-tiba Jaksa Park datang ke ruangan Jaksanam sehingga terpaksa Jaksanam cepat-cepat mematikan ponselnya. Jaksa Park hanya ingin menagih kepada atasannya itu, apa dirinya tidak mendapatkan pesta penyambutan, namun ia ditolak. Sementara itu Kim Hail tahu jika yang menyerang mereka kemungkinan dari Laos daerah Asia Tenggara. Dilihat dari cara berkelahinya mereka sangat menguasainya. Seperti biasa Kim Hail dan Jaksa Park lalu bertemu secara diam-diam. Kali ini mereka berdua bertemu di tempat studio foto sambil berfoto. Kim Hail berkata jika ia yakin musuh mereka berasal dari Laos. Dan Jaksa Park berkata ia sudah berusaha menjilat Jaksanam tapi sepertinya pria tersebut anti jilat. Kim Hail lalu memberikan Jaksa Park sebuah mobil agar Jaksa Park lebih mudah mengintai dan mengikuti kemana Jaksanam pergi. Sementara itu di pabrik, sudah waktunya pekerja lansia itu pulang. Sebelum pulang mereka diberi vitamin yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Seperti Ibu Song kata mereka batuknya bisa cepat sembuh. Di rumah saat Ibu Song meminumnya ia malah talar, artinya vitamin tersebut adalah narkoba. Saat pulang Kim Hail sedang mencari makna tato kadal yang ia lihat pada pembunuh-pembunuh kuat yang sempat ia lawan. Ia mencari lewat Google namun tidak menemukan apa-apa sampai kemudian ia ingat jika ia punya teman dari Asia Tenggara yaitu Song Sak. Saat ini Song Sak dan juga Yohan kesal karena Kim Hail, detektif Gudeong, Suster Kim dan Pastor Han pergi ke Busan tanpa membawa mereka berdua, seolah-olah mereka dibuang dan tidak dibutuhkan. Tapi saat telepon dari Kim Hail masuk dan berkata jika ia membutuhkan mereka berdua, maka kemudian Kim Song Sak dan juga Yohan langsung pergi ke Busan. 얼른 뛰어와. Keesokan paginya Ci-do memberitahukan Kim Hail jika ia mengunjungi Ibu Song. Ibu Song sepertinya sakit dan juga demam, ia terus-terusan batuk. Lalu Ci-do berkata ada bau yang sangat aneh pada nenek Song, baunya seperti bahan kimia yang cukup kuat. Kim Hail menyarankan untuk segera membawa nenek Song ke rumah sakit. Dan ia ingin pergi ke kantor distrik untuk menanyakan tentang pabrik cemilan, kue tersebut. Namun saat hendak pergi ke rumah Ibu Song, dengan sumringah Ibu Song malah pergi bekerja. Sementara itu Jaksanam akhirnya tahu jika Kim Hail lah yang selama ini mengusik mereka. Menurutnya seharusnya sebagai seorang pastor Kim Hail diam saja di dalam gereja. Ia yakin kedatangan Kim Hail kemari karena sedang mengurus masalahan anak SMP bernama Sangyeon dari Gudanggu. Pada saat itu, lagi-lagi Jaksa Park datang dan menyapa atasannya. Karena sering menyapa sepertinya Jaksana mulai menyukai kesopanan Jaksa Park. Sehingga kemudian Jaksana mau mengobrol bersama Jaksa Park dan memberikannya kasus-kasus kepadanya. Jaksa Am lalu melihat bagaimana Jaksa Park bekerja saat ia menginterogasi salah seorang tersangka. Dengan caranya yang unik dan terbilang nyeleneh, Jaksa Park dengan cepat mendapatkan info-info dari tersangka tersebut. Lalu Jaksana mendapatkan telepon dari rekannya yang bilang jika Jaksanam harus bisa mendekati Jaksa Park. Karena Jaksa Park gila itu terkenal mengagumkan. 똘끼 충만한 게 하나 들어왔습니다. Hari itu Kim Hail, Gudayong dan juga Gujayong sedang mengintai polisi korup dari Umagu. Polisi detektif ini kabarnya sekarang sedang membantu penyelundupan krim-krim ilegal yang dipakai untuk membius. Mereka bahkan dibantu oleh anak-anak remaja nakal yang pernah dipukul oleh Kim Hail. Melihat aksi mereka terpergok oleh Kim Hail, mereka sempat ketakutan namun tetap mencoba untuk menyerang. Kim Hail berhasil mentotok syaraf mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara para detektif itu disetrum hingga tidak sadarkan diri, lalu dipamerkan di jalanan sebagai detektif penyelupan yang korup. Sementara itu Ci-do datang ke distrik untuk menanyakan tentang pabrik tersebut. Menurutnya pabrik itu aneh dan tidak memproduksi cemilan, bahkan para penjaganya pun sangat aneh. Tapi pegawai distrik itu hanya berkata itu hanyalah pabrik cemilan biasa dan sebenarnya ini bukan ranah mereka. Jika Ci-do ingin lebih jelas sebaiknya datang ke ahli fisiognomi saja. Ci-do lalu datang ke kantor polisi namun ia malah diusir karena dianggap mengarang cerita. 있잖아요. 학대
절대 정황 역시 없는 걸로. Sementara itu Gozei berhasil mengetahui salah satu anak buah bos Park bernama Kapelin. Dia pernah satu kelas memasak dengan Gozei dan kabarnya Kapelin belajar memasak karena ketika pensiun ia ingin membuka bisnis restoran. Dan juga ada alasan lain yaitu ia sangat menyukai guru kelas memasak tersebut. Terbukti saat tim Kim Hail mengintai lokasi kelas memasak Kapelin datang sambil membawa hadiah dan juga bunga. Sementara itu Jaksa Nem mendapatkan kabar jika ada seorang jaksa bernama Pak Byung-il yang sangat ingin menjatuhkan Jaksa Nam. Karena sepertinya perilaku curangnya sudah ketahuan, maka kemudian Jaksa Nam meminta bantuan kepada Kim Hong-sik untuk menunjukkan kepada Jaksa Park siapa mereka sebenarnya. Pada saat makan malam bersama Kim Hong-sik, Jaksa Nam juga mengundang Pak Kyung-sun. Jaksa Nam berkata jika ia akan membuat Jaksa Park memiliki masa depan yang cerah asal mau bekerja sama dengannya. Pada saat itu, Kim Hong-sik mendapatkan telepon jika ada lansia yang mati di dalam pabrik lansia itu rupanya Ibu Song. Kim Hong-sik langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurus jasad Ibu Song. Setelah menerima telepon, ia pun kembali ke meja makan dan bertemu dengan Jaksa Park. Kingson, bos kartel narkoba itu ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jaksa Park. Baru kali ini ada wanita yang bisa membuka pintu hatinya. Bahkan Jaksa Park saja langsung tahu pandangan Kim Hong-sik kepadanya tiba-tiba jatuh sangat lembut. Sementara itu jasad Ibu Song dipulangkan ke rumah dan dibuat seolah-olah ia tertidur di dalam rumah. Pada saat Kim Hail mengikuti Kapelin, rupanya anak buah bos Park itu sedang membuka bisnis narkoba kecil-kecilan dan diurus oleh anak-anak yang masih muda. Agar bisnis barunya itu berakhir sebelum pembukaan dimulai, maka Kim Hail pun datang untuk melakukan upacara penyambutan. Bingo! Kapelin ketakutan karena Kim Hail bisa menemukan lokasi ini. Saat Kim Hail, Gu Jae-yong dan Gu De-yong menyerang mereka, Kapelin pun melarikan diri dan tertinggallah anak-anak muda yang disebut dengan pesuruh. Mereka berkata tidak tahu menahu tentang bos Kapelin, mereka hanya tahu dengan bos SPK saja. Sementara itu, karena penasaran dengan pabrik cemilan tersebut, Koideo diam-diam mengintai pabrik itu. Tapi ia malah ketahuan dan sempat dipukul. Lalu kemudian diusir oleh preman-preman yang menjaga pabrik tersebut. Saat ia mencoba kembali melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, sekali lagi polisi itu berkata jika Koideo hanya mengarang saja, bahkan mereka memanggil kepala pastur agar membawa Koideo pergi dari sana. Maka kemudian Cido pun mendapatkan hukuman tidak boleh lagi pergi dari gereja. Ia juga akan dikirim ke rapat kedisiplinan karena sering melanggar perintah. 그만 들어가 봐. Sementara itu di restoran, Kim Hong-sik sama sekali tidak berkedip saat menatap Jaksa Park, sampai-sampai membuat Jaksa Park susah menelan makanannya sendiri. Bahkan Kim Hong-sik secara terang-terangan bertanya apakah Jaksa Park sudah menikah dan langsung ia ditegur oleh Jaksa Nam. Jika di zaman sekarang tidak sopan bertanya seperti itu kepada wanita meski memang Jaksa Park Kung-sun belum menikah. Apalagi semakin kagumlah Kim Hong-sik saat tahu dari Jaksa Nam tentang prestasi-prestasi Jaksa Park. Saat Kim Hong-sik mendapatkan telepon lagi Jaksa Nam yang sepertinya yakin jika Kim Hong-sik memang menyukai Jaksa Park, ia berkata untuk menjadi rekan hidup sepertinya Kim Hong-sik tidak cocok, tapi untuk dijadikan rekan bisnis ia yakin Jaksa Park tidak akan merugi. Rupanya Kim Hong-sik mendapatkan kabar jika Kapelin gagal menyelundupkan narkoba karena tiba-tiba Kim Hail datang. Terpaksa makan malam ini harus cepat berakhir karena ia harus mengurusnya bersama Jaksa Nam. Sementara saat ini narkoba yang diambil oleh Kim Hail mereka simpan di sebuah tempat yang hanya mereka bertiga yang tahu. Lalu pada saat itu Koideo menghubungi Kim Hail dan menceritakan apa yang terjadi. Kim Hail sudah bilang jika seharusnya Koideo tidak gegabah. Koideo lalu ingin Kim Hail mengecek keadaan Nenek Song karena dari tadi ia tidak bisa menghubungi Nenek Song. Di kantor Kim Hong-sik, Jaksa Nam ingin Kim Hong-sik segera membereskan Kim Hail. Karena semakin lama pastur itu semakin mengganggu bisnis mereka. Tapi Kim Hong-sik menolak, justru ia ingin melihat bagaimana kerja keras Kim Hail untuk menutup bisnis narkobanya. Rupanya Kim Hong-sik memiliki sebuah rencana pada saat itu. Kim Hail pun pergi ke rumah Nenek Song. Di sana ia mendapati jika Nenek Song sudah meninggal dunia. Setelah mendoakannya, ia pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang juga bekerja sama dengan Jaksa Nam ini ingin jasad Nenek Song langsung dikremasi saja, mengingat keluarganya tidak ada yang datang. Kim Hail tentu saja tidak terima. Ia ingin autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Nenek Song yang menurutnya tidak wajar.
Karena di badan Nenek Song ada bau bensin yang sangat kuat, ada juga partikel abu-abu di bawah kukunya. Tapi polisi tersebut tidak mau mendengarkan Kim Hail. Sehingga hampir saja Kim Hail memukuli polisi tersebut karena sudah menganggap kejadian ini biasa saja. Pada saat di pabrik polisi dari investasi narkoba Seoul, atas arahan dari jaksa Pak Byung-il, menggeledah pabrik yang katanya membuat cemilan itu, mereka bahkan membawa anjing pelacak dan kemudian langsung menggeledah isinya, namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Bungkus-bungkusan yang sudah dipacking pun isinya bukanlah narkoba, melainkan obat kelas rendah yang akan dijual. Mereka sama sekali tidak menemukan narkoba di sana. Setelah itu, Kim Hail bersama Yohan dan Song Sek yang baru saja bergabung, sadar narkoba yang mereka sita juga bukanlah narkoba. Isinya hanyalah bubuk biasa, sehingga mereka berencana untuk masuk ke dalam pabrik tempat Nenek Song itu bekerja. Tapi pada saat itu, Goze dan Yohan malah bertengkar dan hampir saja mereka ketahuan. Beruntung Goze mendapatkan It untuk berpura-pura menjadi zombie. Pada saat itu, Kim Hail mendapatkan kabar jika polisi bergerak cepat ingin mengambil jasad Nenek Song untuk segera dikremasi. Karena Chido dan juga Kim Hail menghalang-halangi, dengan terpaksa Kim Hail pun ditembak pistol listrik sehingga dia tidak sadarkan diri. Bangun-bangun Kim Hail sudah berada di kantor polisi. Ia pun bergegas menuju krematorium dan rupanya jasad Nenek Song sudah dikremasi. 2 kali sudah bukti-bukti kejahatan manusia keji itu menghilang di hadapan Kim Hail. Sekarang ia bingung harus bagaimana. 악마는 그림에서 나오는 것만큼 검지 않아. Sementara itu, jaksa Park Kyung-sun diperintahkan oleh Jaksa Nam untuk mengurus anak menteri yang sering memakai narkoba. Ia bernama Pak Jun Hyok. Pada saat memeriksa berkasnya Pak Jun Hyok, ia ditelepon oleh Kim Hong Sik. Sebentar lagi di kawasan itu akan ada hujan meteor yang turun beberapa tahun sekali, dan Kim Hong Sik ingin menontonnya bersama Jaksa Park. Namun Jaksa Park tidak akan tergoda. Ia mengatakan trauma melihat sesuatu yang jatuh ke bawah. Pada saat itu, kepala pendeta mengadakan rapat. Kim Hail akan mengikuti rapat, namun Kim Hail menyuruh Chido untuk menunggu di luar saja, sementara dirinya yang akan menghadapi kepala pastur. Ia memohon agar Chido diberikan kesempatan kedua, dan juga ia mengatur kesepakatan jika keinginannya disetujui. Ia tidak akan marah-marah lagi paling tidak selama 1 bulan, dan akhirnya kepala pastur itu menyetujuinya. 너 학교 안 잘리게 해주신다고 했지? Lalu kemudian Kim Hail menemui Jaksa Park untuk berbagi informasi. Kali ini mereka bertemu di Museum 3 Dimensi. Sebenarnya Jaksa Park kesal karena mereka terus-terusan bertemu secara sembunyi-sembunyi, namun cuma seperti ini cara agar identitas mereka tidak diketahui. Jaksa Park kemudian memberitahukan jika berkas-berkas yang diusut oleh Jaksa Nam tidak pernah ada di penyimpanan di kantor kejaksaan. Itu berarti Jaksa Nam menyimpannya di tempat lain. Dan Pak Kyung-sun juga memberitahukan jika ia bertemu dengan pembisnis yang sepertinya adalah orang yang mendukung Jaksa Nam. Dia bernama Kim Hong Sik, dan pria tersebut naksir kepadanya Kim Hail. Lalu Kim Hail ingat dengan pria tinggi yang menyumbang 2 miliar ke gereja Busan. Kim Hail yakin dia adalah orang yang sama. Kim Hail berkata sebaiknya Pak Kyung-sun coba mendekati Kim Hong Sik, karena dia adalah pria yang kaya. Tapi Pak Kyung-sun menolak karena ia tidak suka dengan pria tinggi seperti seorang model, kecuali dengan Kim Hail, dan Kim Hail mempunyai ide baru untuk mendekati para pengedar narkoba tersebut. Waktu Kim Hail di kantor polisi, ia melihat sebuah poster buronan di kantor polisi yang mirip dengan Gu Dae-yung. Lalu mereka berencana membuat Gu Dae-yung menjadi buronan tersebut. Dari keterangan poster tersebut, DPO itu ditemani oleh 3 rekannya, yang satu berasal dari Asia Tenggara, yang satunya pria dengan berat 100 kg, dan yang satunya lagi adalah pacarnya. Jelas penyamaran ini cocok sekali untuk Gu Deong Song Sak Yohan dan juga Gu Jae-yong. Sementara malam itu Jaksa Park Byung-il diam-diam dibunuh oleh anak buah Kim Hong Sik. Tidak hanya itu, saat malam hari menjelang semua orang sedang tertidur, Kim Hong Sik membuat serangan di dalam gereja. Untuk mengingatkan Kim Hail, ia membakar patung di halaman gereja. 지옥 맛백입니다.